Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Widayanti. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah dari kelompok saya, kelompok 13 yang berjudul Baik, Buruk, Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Keadilan di dalam Islam. Nah, mata kuliah ini adalah pendalaman materi akidah akhlak di madrasah yang diampu oleh Bapak Dr. Heru Setiawan MPD. Untuk pembahasan yang pertama yakni perbuatan baik, sesuatu yang menimbulkan rasa keharuan di dalam diri kita atau kepuasan dan lain sebagainya. Perbuatan baik itu bisa dikatakan baik jika kita merasakan senang ketika menjalankannya atau melakukannya begitu. Nah, sebaliknya jika perbuatan itu tidak berharga atau tidak berguna bagi diri kita atau orang lain itu disebut perbuatan buruk. Nah, dalam Islam antara baik harus jalan dengan tujuan akhir. Nah, di dalam Islam juga antara halal dan haram itu jelas, boleh dan tidak itu juga jelas. Misalnya, dari perbuatan baik. Pengusaha kaya, ia berusaha dengan jalan halal, tidak dengan menganiaya orang lain, tidak dengan mengambil hak orang lain, tidak dengan memotong gaji orang lain. Nah, ia berusaha dengan jalan halal, itu perbuatan baik. Nah, dari pembahasan baik dan buruk itu bisa dikatakan juga bahwa perbuatan baik dan buruk itu harus seimbang atau harus banyak perbuatan baik. Nah, dari pembahasan itu bermunculan ke pembahasan yang kedua yakni pengertian hak. Nah, hak itu adalah wewenang atau kekuasaan. Menurut Poejawijatna, hak itu adalah hak milik, kepunyaan, tidak hanya benda, melainkan tindakan, pikiran, hasil, dan macam-macam lainnya. Nah, dari pengertian hak itu, hak terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu hak hidup, yang kedua hak mendapat perlakuan hukum, yang ketiga hak mendapat keturunan, yang keempat hak milik, yang kelima hak mendapat nama baik, hak yang keenam adalah hak bebas berpikir dan hak kebenaran. Nah, dari pengertian hak dan macam-macamnya, saya akan menjelaskan tentang kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Di dalam Islam, wajib ditetapkan sebagai hukum syara. Nah, macam-macam kewajiban itu ada 3. Yang pertama, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Dalam hal ini, sholat, perbuatan baik, dan yang tidak boleh perbuatan buruk atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kewajiban terhadap diri sendiri, yakni kewajibannya mendapatkan atau kita mengurus diri kita sendiri begitu. Yang ketiga, kewajiban kepada makhluk sosial, yakni membantu atau ikut dalam berpartisipasi dalam membantu tetangga kita ketika tetangga kita mendapatkan musibah begitu. Nah, merujuk lagi kita ke tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia dan akan tingkah lakunya, baik itu perbuatan yang tidak disengaja ataupun perbuatan yang disengaja. Nah, dari tanggung jawab itu seseorang dapat merasakan kebahagiaan karena orang tersebut sudah menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, seperti yang kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, kewajiban terhadap diri sendiri dan kewajiban terhadap makhluk sosial begitu. Mereka akan merasakan senang ketika dia sudah menjalankan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab, dengan rasa kehati-hatian begitu. Yang selanjutnya itu ada keadilan. Keadilan itu adalah menempatkan sesuatu secara profesional, mengatur kehidupan manusia secara imbang dan menyeluruh. Seperti contoh, ketika kita mempunyai adik atau ketika kita mempunyai anak, kita harus memberikan uang saku secara adil, seperti sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Seperti jika anak pertama itu kelas
satu SMP. Jika anak yang kedua itu TK, maka pemberian uang sakunya atau uang jajannya itu diukur dengan porsi mereka masing-masing, dengan kebutuhan mereka masing-masing, begitu. Nah, dari pembahasan saya tentang materi tadi, mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika masih terdapat kesalahan dalam penyampaian saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak ada gading yang tak retak, karena saya juga masih belajar. Akhirnya saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.